yang UMKM itu dari bermacam-macam UMKM itu ada 1.400-an itu. 1.400. Nah, satu kampung harus ada satu koordinator. Jadi kami pengurusnya itu enggak cuma 5-6, tapi kita punya 26 kampung di Mojokerto itu ada. Pedukuhan kan kalau persentase ya kurang lebih 30 sampai 40% yang belum, apa yang sudah? Yang belum. Itu tadi kendalanya nggak mau ribet-ribet gitu karena pengurusan halal kayaknya kan itu apa proses gitu, terutama cek di dapur atau apa ya istilahnya ketentuan persyaratan PRT itu harus mengurus ini itu. Saat ini UMKM itu masih anggapnya ribet di salah satu, tapi masih yang lain pun dari yang sudah banyak memiliki. Baik. Selamat sore pelaku UMKM Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Bincang UMKM dari alun-alun Denduk pada acara Pekan Promosi Daerah Sleman yang diselenggarakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 2024. Acara podcast ini terselenggara kerjasama dari LIPI, Himpunan Tingkat Sumut Kabupaten Sleman, dan Sumuk, Serikat Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Forum Komunikasi UMKM Kelurahan Bangunkerto, Bangunkerto Turi, Sleman. Ada Ibu Titi. Selamat sore Bu Titi. Ada Pak Suharman. Selamat sore Pak Suharman. sore. Kita akan berbincang kepada beliau terkait dengan UMKM yang ada di Kapanewon atau Kelurahan Bangunkerto Turi. Dan saya ke Ladies First. Ya, semoga Allah. Bu Titi, dan gue pilih sekarang kan UMKM lagi giat-giatnya dan masing-masing memiliki banyak prestasi yang sudah dimiliki di masing-masing kelurahan. Berkenan Bu Titi memberikan sekilas informasi UMKM yang ada di anggota panjenengan di Portal Bangunkerto, kira-kira sudah sejauh mana itu saat ini? Banyak sekali UMKM yang memiliki unggulan juga, terutama Kelurahan Bangunkerto ini kan potensinya salak nih, jadi UMKM kita banyak yang memproduksi olahan salak. Jadi ada olahan bakpia salak, benang salak, dodol salak, dan produk yang lain pun juga banyak sekali. Memang potensi lokalnya salak, jadi banyak yang memproduksi olahan salak. Jadi memang unggulannya ada di salak dan turunannya ya Bu ya. Ini kok ada dibuat bakpia, dibuat dodol, benang salak, keplak salak, Keripik. Masya Allah. Ada kan kerupuk salak. Keripik salak. Ya. Itu apunten. Yang mengolah aneka salak beserta turunannya tuh satu UMKM atau beda-beda Bu? Beda-beda ya. Ada yang kelompok, ada yang mandiri juga. Jadi memang masing-masing jeli untuk melihat salak itu bisa diolah dari sekarang Bu Titi masih dengan Bu Titi bahwa kok pinter-pinternya nih pelaku UMKM salak kok bisa dibuat dodol, jenang, dibuat bakpia, buat macam-macam itu. Yang ngajari siapa Bu? Awalnya kan kita melihat peluang ini karena apabila dijual secara langsung salak itu kan murah di sini. Bagaimana caranya UMKM ini agar nilai jualnya itu lebih tinggi, makanya dibuat olahan. Awalnya
kita juga ada yang belajar secara otodidak dan ada juga yang mendapatkan pelatihan-pelatihan baik dari dinas ataupun dari kelompok-kelompok tertentu yang memberikan fasilitasi. Oke. Oh, Pramila kok. Jadi ada yang memang otodidak kan memang sekarang banyak sih referensi dari YouTube Iya. dan apa ya. Tapi selain itu ada bimtek dari dinas juga nih. Ada Oh. banyak pendampingan dari dinas. Baik, ya begini. Saya ke Pak Suharman nih. Kalau dari portal Bangun Kota sendiri anggotanya sudah berapa? Ya, kalau yang UMKM itu dari bermacam-macam UMKM itu ada 1.400-an gitu. 1.400. Nah, tapi UMKM kan tidak cuma yang punya produk, ada yang di jasa, ada yang lain-lainnya itu. Tapi kalau untuk yang di produk itu sekitar kurang lebih 500-an. Itu untuk yang pembuatan olahan-olahan ini. 500 pelaku UMKM. Ya, 500 pelaku UMKM. Kalau itu tercatat member apa sudah masuk ke forkomnya Bangun Kota sudah sekitar berapa Pak? Iya, kalau yang masuk di Bangkoto sekitar 600-an ada ini Yang kan. masuk ke dalam forkom itu sudah 600 saja. Iya, karena kita punya beda sama kelurahan lain. Kalau kita satu kampung harus ada satu koordinator. Jadi kami pengurusnya itu enggak cuma 56, tapi kita punya 26 kampung di Bangkoto itu Kampung ada. itu saya pedukuhan. Pedukuhan kan kalau kering itu kan satu kering ada satu, ya ada yang satu kampung, ada yang dua kampung. Nah, itu kalau yang pedukuhan itu ada 26 pedukuhan itu wajib mengirimkan satu koordinatornya. Jadi nanti koordinator itu ya yang mendata UMKM itu masih aktif atau enggak, bidangnya apa, usahanya apa, itu nanti koordinator lapor ke kelompoknya. Oh, Masya Allah. Karena dari memang lihat produknya, variannya memang Bangun Kota paling banyak seperti yang sudah pernah podcast dengan kami. Karena memang anggotanya banyak dan sudah mengurusnya terstruktur sampai ke kering atau ke pedukuhan. Iya, betul. Luar biasa. Oke, kembali ke Bu Riti. Bu, untuk UMKM panjenengan itu selama ini apakah masih ada memiliki kendala-kendala nggak? Misalnya sering yang dikeluhkan ini kadang kalau kami bertemu dengan UMKM di lapangan itu satu masalah produk, perizinan, masalah permodalan, masalah pemasaran begitu. Ini untuk di Bangun Kota kira-kira lebih dominan yang mana atau bahkan mungkin sudah aman semua kan? Terima kasih. Untuk masalah kendala atau hambatan itu semua pasti ada. Ya. Jadi selama ini banyak sekali UMKM yang memiliki kendala. Salah satunya bisa membuat produk tapi untuk pemasarannya yang susah. Terus selanjutnya ada juga UMKM tersebut tidak memiliki produk yang istilahnya tidak layak jual yang sampai keluar, namun belum bisa mengurus perizinan. Jadi untuk pemasaran hanya terbatas di wilayah tertentu, jadi tidak bisa meluas seperti itu. Untuk pengembangan pengembangan produk, salah satunya untuk packaging gitu, kadang itu menjadi kendala juga karena di kami masih banyak UMKM yang belum bisa ikut pelatihan gitu. Jadi seperti itu kendalanya. Belum bisa ikut pelatihan, beritahu karena apa itu? Maksudnya belum semuanya. Belum semuanya terakomodir karena keterbatasan mungkin itu salah satunya kendala dari UMKM itu sendiri. Jadi di saat kita selaku pengurus portal itu memberikan informasi, dia tidak bisa mengikuti mungkin karena kendala waktunya ataupun nggak mau repot. Nah, memang perizinan itu kan saat ini menjadi penting karena satu kebijakan pemerintah seperti halnya halal kan kabarnya wajib diwajibkan. Nah, selain itu kalau mau masuk ke beberapa toko modern itu kan memang mensyaratkannya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di Bangun Kota ya Mbak,
masih seberapa banyak yang belum memiliki perizinan itu, misalnya misalkan NIB, PRT, halal atau mungkin BPOM itu berapa persennya kira-kira? Kalau persentase ya kurang lebih 30 sampai 40% yang belum, apa yang sudah? Yang belum. Yang belum. Itu tadi kendalanya nggak mau ribet-ribet gitu karena pengurusan halal PRT kan butuh apa proses gitu, terutama cek di dapur atau apa ya istilahnya ketentuan persyaratan untuk PRT itu harus mengurus ini itu mungkin saat ini UMKM itu masih anggapnya ribet di salah satu, tapi masih yang lain pun yang sudah banyak memiliki Oke, baik Ibu. Pak Suharman, maaf. Banyak cerita nih dari beragam organisasi UMKM bahwa memang untuk mengurus izin itu para pelaku UMKM kadang semangatnya kurang. Betul, ya. Semangatnya kurang. Ya. Dan bahkan ada yang sampai gemes cerita, coba Pak, sudah kita tawari mau ikut nggak bisa ngakses pendaftaran link buat HP, sudah kita bantu sampai didaftarkan kuota terbatas, dapat kuota, hari rabu. Nah ini di Bang Kertot kira-kira ada apa enggak, kalau ada kira-kira mensikapinya bagaimana? Iya, betul, karena untuk program-program untuk yang pembuatan PRT halal itu kita sering kerjasama, bisa sama anggota dewan atau sama dinas, itu kan sering kita di grup kita tawarkan sampai mendekati hari H, kok peminatnya kurang itu, padahal udah difasilitasi, nanti datang ya ada transportnya, terus gratis lagi, halal gratis, PRT gratis. Nah betul, itu kadang kendalanya UMKM itu masih dia juga sebagai produsen, dia juga sebagai pemasar, jadi dia habis untuk produksi juga memasarkan sendiri, kendalanya kan di situ. Jadi kalau waktu 1-2 hari itu, wah nanti pesanan saya kacau kalau saya tinggal ke situ, itu kendalanya terkadang di situ. Terus ada juga kalau NIB kan tingkatnya kelurahan, itu semua sudah punya NIB ya. Betul, tapi kalau kan bisa didaftarkan. Nah betul, tapi kalau PRT kan harus datang, terus nanti dicoba. Wah kalau dicoba dapurku kita orang mau syarat itu, wah udah ribet, aku udah resep atau enggak harus menyendirikan untuk yang rumah produksinya itu sama dapur harus udah, itu kendala-kendala situ. Terus juga untuk yang UMKM yang lokal itu, ya saya gini aja udah laku. Kalau di warung-warung kecil kan orang nggak lihat ini sudah PRT belum ya, oh kok enak ya kita beli, cuma itu kadang ada yang tuh, saya gini udah laku tiap hari ya, udah yang beli udah banyak, saya setorkan ke warung-warung udah laku, itu seperti itu. Nah, terus ini menyemangati beliau untuk memberikan apa ya, kesadaran untuk bisa berbisnis dengan benar gitu. Iya sebetulnya kita sudah nggak kurang-kurang gitu, tapi ya cuma 1-2 kesadaran itu udah mulai tumbuh lagi Bu. Kedepannya ini kalau cuma Ibu sekedar atau UMKM ini sekedar pasarannya ini nggak mau meningkat, ya mohon maaf Ibu, ya bisanya cuma pasarannya sekian. Tapi kalau mau ke perizinan sampai halal, nanti Ibu mau jual di mana saja bisa itu. Ya tapi sekarang alhamdulillah kalau Mbak Ketua sekitar 30-40% itu yang belum, karena setiap tahun kan karena setiap tahun kan ada 2-4 kali pendampingan untuk pembuatan PRT halal gratis, itu dari pemerintah itu sudah banyak sekali. Bapak, kalau terkait dengan apa sih, kadang
permodalan itu. Kalau untuk perizinan tadi saya kira tinggal 40% belum sudah bagus. Iya. Nah terkait dengan permodalan, teman-teman pelaku UMKM di Bangunkerto apa sudah mendapatkan fasilitas permodalan dari lembaga keuangan, dari dinas, atau masih secara mandiri, Ibu? Untuk masalah permodalan saat ini bukan menjadi masalah yang utama karena setiap kelompok itu pasti ada kegiatan simpan pinjam baik dari koperasi dan juga ada fasilitas pinjaman lunak dan juga ada bantuan hibah dari dinas. Kalau Itu bantuannya hibah? hibah kalau dari Basnas itu ada yang hibah juga. Namun meskipun hibah nanti ada monitoring. Terus untuk dari dinas itu ada fasilitasi pinjaman lunak itu ada. Dinas itu Dinrop. Nah, Dinrop ada di dinas P3AP 2KP itu juga Ada, oh. AD juga memberikan permodalan dengan pinjaman lunak dan juga ada terus usaha rakyat dari perbankan sudah memanfaatkan semua. Tapi ngapunten, bantuan-bantuan itu lebih kepada ke pelaku UMKM atau ke PKH jangan-jangan? Kalau yang dari Basnas yang hibah itu kelompok. Jadi untuk pelaku UMKM nih, bukan ke PKH beda nih. Beda J. Kalau PKH kan memang sudah khusus. Karena kan kadang sempat ada yang mengeluhkan PKH dibantu terus, UMKM malah ada dibantu. Ini kisah kerja keras, ini kisah nyoba-nyobali dodolan, kalau sih ngomong-ngomong itu ada sempat ya, tapi itu memang sudah UMKM sendiri, PKH sendiri, artinya porsi UMKM tetap ada. Karena sudah ada pendampingan dari sendiri untuk apa menggiatkan ekonomi. Kalau dari lembaga keuangan, perbankan atau bahkan swasta itu sudah ada yang masuk? Sudah. Usaha rakyat itu Sudah. Banyak kan dari mana? BPD sama BRI. Oh, BPD sama BRI ya. Banyak ya. Akses Ya. Kalau ini Danais betul. Danais kalau untuk Danais di bidang kegiatan Mas. Iya, kalau untuk permodalan saya ada, terus nanti di bidang hibah alat biasanya di situ. Ya, Danais. Sudah ada juga. Ada. Kebetulan Bangunkerto itu sudah jadi desa mandiri budaya itu. Kemarin selama 3 tahun kita dapat sekitar 1,2 M untuk Danais itu. Terus ada sebagian yang untuk panel untuk yang UMKM ya, desa panel itu ya, itu sudah ada kegiatan untuk pelatihan sampai hibah. Terus sampai sekarang sebetulnya sudah sudah dibuatkan pusat oleh-olehnya Bangunkerto, tapi belum sempurna. Ya, itu. Boleh tahu pusat oleh-olehnya posisi di sebelah mana? Sebelah selatan Kelurahan, pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Iya. Dekat perempatan itu ya? Nah, ya sebelum perempatan. Ada SMP. Ya. Nah, utaranya ada. Pinggir jalan. Tapi belum jadi. Ya. Kalau gedungnya udah, tapi untuk etalasenya itu Mas belum. berapa itu? Jadi lumayan itu 6 kali 9 atau 12 itu. Iya, cukup lumayan. Halaman parkirnya ada. Nah, ada. Menarik itu Bapak Ibu. Jadi memang tempat itu kan bisa mendukung untuk kegiatan pemasaran daripada produksi UMKM di pemasaran, ada online offline kan. Kalau dari tempat panjenengan lebih kepada online-nya atau offline-nya atau kegiatan pemasaran seperti apa? Ibu pilih. Kalau sebagian besar masih Offline ya. Offline ya. Iya. Yang online ya sudah ada, namun belum banyak. Belum banyak. Nah, online ini belum banyak karena memang banyak yang belum bisa mengoperasionalkan
apa di toko di Shopee atau di mana gitu, atau karena memang offline-nya sudah maju? Untuk yang online ini memang kurang diminati karena UMKM di Bawang ini banyak ya istilahnya tadi disampaikan, jadi kita sudah produksi, sudah masarkan, sudah istilahnya semua dipegang satu orang gitu. Jadi kendalanya kalau kita masih pegang admin itu nanti kita tidak bisa produksi. Jadi masih untuk online sementara memang belum banyak diminati, namun masih maksudnya sebagian juga sudah ada di Shopee, juga ada Baru sebagian. sebagian ya, bisa dihitung. Iya, karena kebanyakan UMKM ini nyuwun sewu untuk ke Android itu yo senangnya membuka-buka saya hiburan, tapi kalau untuk buka untuk jualan itu belum. Terus yang muda-muda sedikit sekali loh Mas. Kalau UMKM itu kebanyakan ya yang sudah berumur lah, kebanyakan ibu-ibu yang sudah berumur. Nah, kebanyakan itu. Ya. Saya itu ketua Forkom Bang gitu. Lenang dewe Mas. Ya pesertanya itu UMKM kebanyakan ibu-ibu semua, termasuk sampai ke yang Kapanewon. Saya ikut di situ jadi pengurus di Kapanewon itu ya laki-laki sendiri ya, ganteng dewe ya. Itu kan kebanyakan ibu-ibu semua itu. Terus ya yang untuk Android pegang HP itu semua sebetulnya pegang, tapi untuk yang sampai ke web itu ya masih sedikit. Jadi memang kalau secara online kendalanya pengoperasionalan gadget itu dan tidak saya aja yang masih dikatakan belum tua clear amat. Kalau begitu harus masih belajar selalu dengan anak saya. Tapi pelatihan-pelatihan terkait dengan marketplace itu ada sering. Iya, sering. Namun kendalanya kita tidak semua bisa mengoperasikan. Karena pelatihan kan sudah sering untuk pengoperasionalan marketplace, tetapi masih jadi kendala. Kira-kira lebih penting menurut panjenengan, lebih manfaat pelatihan marketplace atau menaruh satu admin yang bisa menghandle banyak pelaku UMKM? Itu sebetulnya kalau saya lebih suka yang menaruh admin ini Mas. Karena kemarin kita itu juga barusan dapat pendampingan dari UNY ya, anak-anak mahasiswa itu sering ke tempat saya mengasih pendampingan pelatihan tentang marketplace. Itu juga kemarin anak saya paksa, tapi lah aku ngurusin ini tuh orang yang apa-apa nih ya males Pak. Itu ternyata seperti itu juga. Kalau kita untuk berjuang itu kan butuh waktu Mas. Untuk yang membuat admin atau mengurusi admin, ngurusi kok enggak apa nih dana ini ya males ya itu. Tapi kalau menaruh satu admin itu untuk satu kelurahan lah, itu satu admin aja. Nanti UMKM ini menyiapkan produknya yang menjualkan mungkin dari pemerintah kelurahan atau dari mana itu yang khusus menjualkan produk-produk di kelurahan Bawangkerto. Untuk bagi hasilnya ya monggo kita bisa rembukan gitu. Sebetulnya daripada kita mengadakan pelatihan nggak nyana Mas. Karena kan kita itu kalau pelatihan Mas kita entah kalau Bapak cuma ngomong terus rampung ya ampun, tapi udah HP-nya satu persatu Bu, pertama kita buka ini, kedua keduanya ini, ketiganya ini baru itu. Tapi kalau cuma sekilas itu ya rampung ya iya kayak mau itu kan. Nah, terkait online tadi mungkin ya banyak masukan dari panjenengan yang kami terima. Kalau untuk offline itu, apakah sering menyelenggarakan expo atau pameran-pameran, diberikan kegiatan di kelurahan atau di Kapanewon? Iya. Itu kita mengikuti kegiatan pameran yang dilaksanakan. Nah itu expo ada kendala terkait dengan ketersediaan tender, betul?
Iya ya. Kalau tenda kita kebetulan belum punya, Pak, yang Mbak Ketoyo. Sebetulnya kalau kita mendapat bantuan, terus kita kan sering ada gelar potensi kaluran. Nah, kita pinjam itu mahal, kendalanya di situ. Oh, pinjam mahal berarti sewa aja. Iya, sewa kita akan sewanya mahal. Padahal UMKM itu kalau dibebani, ayo Bu, kita mengadakan expo, tapi kita urunan tendanya itu kan. Syukur kalau ada bantuan tenda. Satu kaluran itu kalau ada 12 padukan ya 12 tenda, satu padukan dikasih satu-satu, kita keluarkan produk-produk unggulan masing-masing padukuan, itu akan lebih menarik di situ. Jadi terus begini Bu Titik dan Pak Bapak, kami dari BP berencana 2025 itu kami akan buat kegiatan kami tulis dengan tagline ngaji UMKM wisata dan budaya. Ngaji ini tidak sebatas pengajian sebenarnya, tetapi juga mengkaji. Ada UMKM, tidak ada UMKM, tapi ada wisata dan budaya. Walaupun wisata budaya kan masuk ke UMKM juga. Kenapa kondisi itu? Nah, podcast yang kami lakukan selama 10 hari ini dalam rangka kami mencari input supaya besok kami menyelenggarakan, karena dengan 86 kelurahan terhitung 2 tahun kurang sebulan baru selesai. Karena setiap minggu sekali sih. Karena di program kami itu kami berencana menyiapkan beberapa oleh-oleh. Oleh-oleh di pertemuan itu, oleh-oleh ini berupa apa? Yang pertama, kami menyiapkan tenda. Memang kami akan buat tenda, tapi tenda kami ini bukan hibah, peruntukannya bukan untuk salah satu kelurahan atau setiap kelurahan, tapi kami memiliki tenda. Monggo kalau dari kelurahan-kelurahan portal masing-masing kelurahan mau ada acara bisa pinjam. Jadi sebagai alternatif, selain dinas, selain mungkin punya sendiri, ini bisa buat nambah, dan itu free. Dan silakan diambil, silakan dikembalikan, silakan dipakai mau sehari, 2 hari, 3 hari, monggo. Itu oleh-oleh kami pertama. Dan oleh-oleh kami yang kedua, kami sedang mengkonsep sebuah semacam link tapi berbasiskan web. Ini untuk mengkoneksikan antara pelaku UKM dengan produk-produknya ke pelaku pariwisata. Dan kenapa pariwisata yang kami pilih? Karena pariwisata itu Jogja adalah daerah tujuan wisata, wisatawannya banyak, dan pelaku wisata juga banyak. Hanya nanti pada saat tahun 25 kami soan, kami mematur itu tadi Bapak. Misalnya produk dari UKM seperti ini, seperti menikah, terus jagung, ini bisa langsung di list di web kami. Di web tersebut nanti siapa yang mau beli bisa langsung order. Perbedaannya dengan yang marketplace yang sudah ada, kalau yang marketplace kan pembelian 100, 200 kan repot. Pembeliannya kan satuan, 9, 10 gitu. Nah ini kan yang kami kejar adalah untuk pembelian jumlah besar. Kalau seperti ini bisa di display, ada minat tinggal order. Satuan boleh, partai boleh. Hanya kami juga karena kebutuhan pelaku UMKM itu kayak makan box, snack box, oleh-oleh begini. Jadi contoh snack box, kebutuhannya banyak. Hanya nanti kami akan matur di 25 pada saat kesoan ada dari pihak portal yang misal kadang produksi armarem ibu A, produksi pasta ibu B, kacang ibu C. Nah tidak mungkin si pembeli ini akan ibu A, B, C. Ada bisa dikemas di portal yang packing dus itu portal. Nanti mereka setor
ketambahan dus harga jual jadi sekian. Oh ya. Para pelaku wisata ini taunya orderannya ya ke lokal Iya. itu. Nah, di situ pun selain fungsinya untuk mengakomodir anggota, juga untuk QC quality control. Iya, iya, iya. Dan panjuran yang langsung perform nek UMKM nek buka iki lemper nek dipeseni 50 tapi gelar peseni 200. Rasanya beda, Iya. bentuknya gede gini. Iya. Nah, dan ini kan yang lebih besar dari kota. Iya. Nah, itu kami juga berencana mengarah ke sana. Jadi kan ini kami jadikan masukan-masukan, kami ingin tahu kendala-kendalanya apa sih, keluhannya apa. Iya, iya. Nah, banyak tadi ya yang sudah membuat podcast memberikan masukan itu dari yang datar-datar sama ekstrim. Bisa terus itulah Bu Titi, Pak Suharman, kami setelah ini memang berencana melanjutkan kegiatan 2025. Oh, iya. Terus kemarin kami untuk tenda sudah coba di 23, Oh. tapi baru di Kapanewon, 17 Kapanewon. Oh. Karena perdana belum pengalaman, tendanya banyak jebol. Akhirnya 24 ini kita off. Oh, Kita iya. off, kita perbaiki, kita coba himpun lagi untuk kita buat baru. Rencana kita jalan lagi di 25. Oh, Jadi iya. ya mudah-mudahan karena bentar lagi 25 awal itu puasa atau lebaran, Iya. mungkin setelah lebaran. Mungkin insya Allah mudah-mudahan doanya mudah-mudahan lancar. Dan ini Amin, yang- amin. Iya, amin, amin. Jadi, saya tak lihat saya tadi produknya banyak belum sempat. Ini kok ini geplak salah. Ini sama cuma beda varian. Ini wajib. Oke. Satu produsen Satu produsennya ada 3. tiga. Geplak salah, Wajib salah. sama Jenang salah. jenang salah. Ini apa itu? Ini. Nah, Satu produsen yang itu keplak salah, beda produsen. ini variatif sekali. Dalam satu olahan satu UMKM jenang salak menikah wajib salak jenang salak wajib salak dan geplak salak. Harganya pun cukup kompetitif, 20.000 untuk 200 gram. Produk UMKM itu sebenarnya bulannya banyak, Iya, iya. murah-murah dan enak. Kalau ini apa? Keplak salah, beda. Oh, geplak salak kan beda produsen. Iya. Oke, kalau ini Bakpia. ini geplak salak Puspita. Iya. Kalau menikah bakpia. Iya. Salah. Bakpia salak. Anu, basah apa kering? Kering. Bakpia kering dia. Alwis, bakpia salak. Oleh-oleh khas Sleman. Oh, produk panjenengan apa? Ini Crispy, crispy. Ya. Ini jagung sama ini. Iya. itu kerupuk salah. Sama kentang mus. Coba. Ini saya pernah beli. Malah baru ketemu ibu. Kering kentang Mustafa. Kita sering ikut ke pasar lebaran. Oh, pas lebaran ya. Saya pernah pasar lebaran. Saya pernah dapat di XCH atau di mana udah Iya, salah. Benar ya Bu ya. pasar lebaran di Senapati. Ini crispy jagung. Iya. Ya, memang UMKM sekarang itu sudah sangat kreatif. Tidak hanya makan, komplit, izinan ada halal, ada PRT, Jamak. ini BPOM ya Bu? BPOM? Itu anu halal. Itu masih yang lama yang baru. Oh, baiknya halal ya. Belum PRT ada, halal ada, Jogjamak. Jogjamak ada,
Bahkan sudah scan ini isinya apa Bu? Itu isinya Produk. produk. Nah, sudah ada kekinian scan ini. Bahkan sudah ada Oke, itu cara makan yang asik. Ini kreativitas dari UMKM. Hebatnya lagi gede, kemasan 100 gram, harganya cuma 15.000. Wah, luar biasa. Kalau Bapak produknya apa Pak? Itu yang geplak salak. Oh, geplak salak ini. Ya. Oh, oke. Oh, ini juga sama nih, 20.000 kemasan 1/4 kilo. Yeah. So, kita sudah titip di Bakpia Kurnia Sari. Yang di Cakal. Ya, ada 11 outlet kita harus stop semua. Tapi bisa Alhamdulillah bisa. bagus Itu. Pak, repeat order. Ya lumayan lah. Tapi yang paling banyak malah yang di tempat-tempat wisata, Mas. Yang di desa wisata. Kebetulan kita dekat dengan desa wisata Plesari yang Oke. cukup kondang itu. Kalau sekali order bisa 100 box, 150 untuk oleh-oleh tamu-tamu itu yang Itu kan memang berarti sebuah bukti wisata sama UMKM itu tidak bisa dipisahkan. Iya, betul. Paling support wisatanya melempem ya, Pak. Ya, Berisiko untuk betul. melempem. Ya. Oke, oke. Ya. Kalau terkait dengan Pak, satu lagi bahan baku di Sleman di Baukerto, Ya. karena dominasi di Salak nggak ada masalah ya. Iya, betul. Tempat area Salak semua. Iya, betul itu. Karena dulu kan kenapa salah itu memang dari tahun 2020-an inilah harga salah itu selalu anjlok turun terus banyak inovasi bagaimana supaya salah itu bisa diolah terus nanti hasil jualnya lebih tinggi gitu. Kalau masalah bahan baku kita tidak kekurangan. Bakuan. Ya. Ya, menarik sekali, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi, Ibu Tuti dan Pak Suharman, mungkin sebagai penutup, masing-masing mengajukan closing statement, harapan atau apapun yang panjang mau sampaikan, mungkin dari Ibu dulu. harapan kami UMKM bersama Pokoknya apapun upayanya asal menunjang UMKM naik kelas. Oh siap Ibu, amin. Mudah-mudahan dimudahkan Pak Suharman. Kami berharap monggo ibu-ibu UMKM yang belum berizin, ayolah kita fasilitasi untuk izin. Tahun depan di Baukerto juga masih ada fasilitas gratis untuk perizinan. Terus harapan dari pemerintah yang kabupaten tadi untuk yang admin online itu kami sangat tertarik. Itu mudah-mudahan produk-produk yang sudah ada yang sudah disiapkan ini mari ikut dipasarkan itu supaya UMKM ya naik kelas ini. Baik Pak Suharman, terima kasih sekali untuk informasi rawuhnya para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Pertemuan sore hari ini sangat menarik, tapi karena waktu yang membatasi kami cukupkan sampai di sini bersama Ibu Tuti dan Pak Suharman dari Baukerto di Sleman. Kita berjumpa lagi di kontes bersama Kelurahan UMKM yang ada di Kabupaten. Saya Tetra, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.